Oke, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nathan Alvin Kristianto Setiawan, NIM 67/201223. Oke, di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya. Sejauh apa sih pemahaman saya mengenai konsep bahasa dan automata, yang dimana di sini yang akan saya jabarkan adalah mengenai konsep bahasa, bahasa dan ekspresi reguler, dan juga automata. Nah, oke, pertama kita mulai dulu perjalanan kita ini ya dari konsep bahasa. Oke, untuk konsep bahasa sendiri pertama-tama ada nama yang namanya tingkat bahasa pemrograman yang terdiri dari tingkat rendah, tingkat menengah, dan juga tingkat tinggi. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan mulai dari tingkat rendah. Oke, bahasa tingkat rendah adalah bahasa mesin, yang dimana dianggap bahasa mesin ini adalah bahasa yang jauh dari bahasa manusia ya, jadi sangat jauh dari bahasa kita sehari-hari. Jadi dia itu jadi isinya bahasa mesin itu hanya dalam bentuk biner atau zero and one atau 0 dan satu. Lalu yang kedua ada bahasa menengah. Contoh dari bahasa ini adalah assembly, yaitu adalah bahasa yang lebih mudah dimengerti daripada bahasa mesin, ya lebih bisa dimengerti, yang dimana pada assembly ini sudah terdapat perintah-perintah sederhana yang mendekati bahasa manusia tetapi terhitung masih bahasa mesin. Oke, lalu juga ada bahasa tingkat tinggi yang dimana disebut bahasa tingkat tinggi karena bahasa yang digunakan sudah mendekati bahasa yang digunakan oleh manusia. Cara kerjanya dapat dianalogikan sama seperti penerjemah yang membutuhkan compiler sebagai penerjemah. Contoh bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa C, C++, Java, Python, ya, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin saya ingin share sedikit ya sepanjang perjalanan saya dalam pemrograman, mungkin yang berhubungan juga dengan bahasa ya, dengan pemrograman ataupun konsep bahasa. Ini mengenai bahasa tingkat tinggi ini ada C sampai C++, Java dan Python. Tetapi yang pengalaman saya untuk Python ini yang bisa dibilang untuk yang tingkat tingginya, atau mungkin bisa dipakai untuk deep learning ataupun memanfaatkan AI atau untuk membuat AI. Ya, karena dia untuk sintaksnya atau waktu kita menulis itu bisa dibilang lebih ringkas di Python untuk sintaksnya. Sedangkan untuk seperti C itu kan salah satu yang tertua ya. Jadi dia itu banyak sekali pakem-pakemnya, dan apabila untuk perintah yang advance itu, untuk yang mungkin dalam artian untuk machine learning atau mungkin untuk AI itu mungkin kurang memadai. Untuk C itu sangat butuh banyak sekali untuk sintaks. Jadi banyak sekali yang harus dipakai untuk membuat sebuah perintah di C, dan apabila disamakan untuk membuat hal yang mungkin advance seperti AI dan lain-lain. Tapi untuk secara komputasi yang paling cepat adalah C dibandingkan dengan Python. Walaupun untuk penggunaannya pun kalau kita kembali lagi berbeda. Jadi sehingga untuk C ini bisa dibilang komputasinya tercepat, dan bisa dibilang membutuhkan bandwidth memori ataupun hardware yang tidak harus advance, tidak harus sekuat tidak harus sekuat Python, karena komputasinya bisa dibilang lebih ringan. Sehingga untuk contohnya seperti hacker, dia lebih prefer untuk pakai C karena komputasinya itu cepat. Jadi karena dia yang paling dekat dengan bahasa mesin. Sejauh saya yang pemahaman saya mengenai pemrograman seperti itu. Walaupun dia dalam lingkup bahasa ya tingkat tinggi, tetapi yang paling mendekati di antara C, C++, Java ini yang paling mendekati biner atau bahasa mesin itu adalah C, karena dia banyak sekali pakemnya, dan memang untuk peruntukannya untuk dari apa yang namanya komputasinya itu paling cepat, kurang lebih seperti itu untuk yang pemahaman tambahan dari saya. Oke, lalu kita move up lagi ke abjad, untai atau string ya, abjad, untai atau string, dan bahasa. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari abjad. Oke, abjad atau alfabet adalah sebuah himpunan berhingga tak kosong dari simbol-simbol. Nah, contohnya adalah sigma, contoh notasinya. Jadi, abjad, contoh saja ya, abjad terdiri dari 26 simbol. Sigma sama dengan dalam kurung himpunan A sampai dengan Z, A, B, C, D, dan seterusnya sampai dengan Z. Lalu A adalah elemen dari sigma, artinya A adalah sebuah simbol dalam sigma. Lalu sigma contohnya adalah dalam himpunan simbol adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi A ini bukan elemen dari sigma. Kurang lebih seperti itu pemahaman dari abjad. Lalu ada string ya atau untai.
Nah, string untai atau kata adalah sebuah barisan berhingga simbol-simbol dari suatu abjad. Contoh, diketahui abjad sigma sama dengan A dan B, dan string yang bisa terjadi adalah A, AB, AA, BB, AAA, BBB, AAAB, dan seterusnya. Jadi string kosong adalah bagian yang kosong dari simbol-simbol notasi. Atau biasa kita sebut string kosong ini adalah epsilon, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu di sini adalah bahasa yang ini tadi ya. Oke, mengenai bahasa atau language, bahasa adalah suatu kumpulan dari string-string notasi. Jadi notasinya disebut L, untuk bahasa ini language ya. Ya, jadi ketahui sigma sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 5. Kumpulan yang terbentuk adalah satu, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, dan 1, 1, 2. Adalah sebuah bahasa berdasarkan abjad yang terdiri dari digit-digit itu. Semisal juga diketahui adalah sigma sama dengan 1, jadi kumpulannya sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 1, 1, 1, dan seterusnya. Adalah sebuah bahasa. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu bahasa kosong atau empty language adalah sebuah bahasa yang tidak terdiri dari string-string. Bahasa kosong berbeda dengan bahasa yang terdiri dari string kosong. Nah, notasi itu ada juga yang namanya universal language. Yang di mana universal language ini adalah dari universal language dari sigma ya, adalah bahasa yang terdiri dari semua string berdasarkan suatu abjad sigma. Contohnya adalah notasi star closure ya. Jadi notasinya itu notasi star closure untuk universal language ini. Jadi sigma, misalnya ada sigma sama dengan 1, maka star closure-nya adalah epsilon, lalu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Untuk abjad apa saja, star closure bersifat tak berhingga, karena abjad-abjadnya itu tidak kosong. Jadi star closure ini tak berhingga karena abjad dari star closure ini tidak kosong. Oke, lalu ada operasi-operasi pada string, teman-teman. Oke, lalu panjang atau length dari string. Jadi panjang string itu, semisal kita definisikan saja string sebagai S ya, kita singkat ya. Jadi didefinisikan sebagai banyaknya anggota abjad termasuk bentuk yang sama, termasuk yang sama dalam S. Jadi semisal nilai mutlak dari S ya, notasinya itu adalah nilai mutlak dari S. Ya, jadi contohnya adalah sigma sama dengan 1 dan 2, 1,2. Maka S1 sama dengan 1,1, maka nilai mutlak dari S1 sama dengan 3. Lalu untuk S2 adalah 1,21, maka nilai mutlak dari S2 sama dengan 3. Lalu S3 1,2, 1,2, 1,2, maka nilai mutlak dari S3 sama dengan 6. Itu kurang lebih seperti itu penjelasan untuk length ya, atau length atau panjang dari string. Oke, lalu kita move on lagi. Oke, lalu ada perangkaian ya. Jadi misalnya jika S1 dan S2 adalah string-string, maka perangkaian S1 dan S2 adalah string yang diperoleh dengan merekatkan string S2 ke string S1. Contoh, 1 sama dengan 112 dan S2 sama dengan 12, 12, 12, maka perangkaian S1 dengan S2 adalah string 112, 12, 12, 12. Jadi S1 dikali dengan S2 sama dengan S1 S2 atau sama dengan 112 12 12 12, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga namanya eksponensi atau pangkat. Misalnya S ini adalah sebuah string atau kata ya. Jadi S0 sama dengan epsilon, S1 sama dengan 122, S2 sama dengan 122, 122, S3 itu sama dengan 122, 122, 122. Jadi kayak dikalikan ya karena perpangkatan atau eksponensi. Oke, lalu kita move on lagi ke operasi-operasi pada bahasa. Oke, yang pertama kita mulai dulu di perangkaian ya. Jadi misal L1 dan L2 merupakan bahasa-bahasa yang berdasarkan bahasa-bahasa yang berdasarkan abjad. Nah, di mana perangkaian L1 dan L2 ditulis, maka L1 dikali L2 sama dengan S1 kali S2
sedemikian sehingga S1, L1 dan S2 lalu dikalikan L2. Kurang lebih seperti itu. Jadi contoh misalnya L1 adalah cat dog, lalu L2 sama dengan house, maka L1 dikalikan L2 sama dengan cat house, dog house. Nah, jadi perinciannya adalah seperti L1 dikali epsilon sama dengan epsilon dikali L1 sama dengan L1. Lalu untuk eksponensi, misalkan L merupakan suatu bahasa berdasarkan abjad sigma. Contohnya adalah jika L sama dengan AB, maka berdasarkan abjad tersebut didapatkan L0 atau sigma, lalu L1 sama dengan L sama dengan AB, lalu L2 sama dengan L sama dengan L1 sama dengan AB, AB, lalu L3 sama dengan L kali L2 sama dengan AB, 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 AB. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, lalu untuk union atau gabungan, itu terdiri dari string atau kata yang muncul sekurang-kurangnya sekali dalam L1 dan R2. Lalu L1 gabungan dari L2, maka di dalam himpunan tersebut adalah S, sedemikian sehingga S elemen dari L1 atau S elemen dari L2. Lalu ada irisan ya, atau insertion ya. Jadi dari string-string yang muncul baik dari L1 maupun di L2 sekaligus. Nah, sebagai contoh adalah sigma sama dengan 0 dan 1, bahasa-bahasanya sama dengan L1 sama dengan dalam himpunan tersebut ada epsilon 0, 1, 10, 11. Dan L2 semisal ada epsilon 1, 0, 110 dan 11010. Maka L1 dikalikan L1 dikalikan L2 sama dengan epsilon 0, 1, 10, 11, 0, 110, 1010. Lalu apabila L1 irisan L2 sama dengan epsilon dan 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Irisannya adalah epsilon dan 1. Nah, oke. Lalu kita move on lagi ke subbahasa. Adalah notasi L1 dan L2. Oke. Jika L1 sama dengan A, AA, AAA, dan L2 sama dengan A, AA, AAA, AAA, dan AAA, maka subbahasanya adalah L1 dan L2. Habis seperti itu. Lalu untuk equal ya, equal itu sama. Jadi dua bahasa L2 dikatakan sama jika kedua bahasa tersebut secara persis mempunyai string-string yang sama. Artinya jika sebagai himpunan keduanya persis sama, L1 sama dengan L2. Oke, lalu kita lanjut lagi ke star closure dan plus closure. Ini untuk star closure dari L ya. Jadi star closure dari L itu sama dengan L0 sama dengan epsilon, L1 sama dengan A, L2 sama dengan A2, maka sama dengan AA. Lalu untuk plus closure, contoh di sini sebagai L ya, dari L plus sama dengan L1, L2, L3. Lalu sama dengan A dan juga AA dan AAA. Lalu sama dengan hasil akhirnya dari plus closure dari L adalah A, himpunan yang tadi dari A, AA, AA, dan seterusnya. Oke. Lalu ada bahasa dan ekspresi reguler. Oke. Untuk bahasa reguler sendiri adalah sebuah bahasa reguler yang dimana epsilon adalah sebuah bahasa reguler untuk setiap A. Untuk setiap A, sigma dan himpunan dalam A adalah sebuah bahasa reguler. Jika L1 dan L2 adalah sebuah bahasa reguler, maka L1 dan L2 maka L1, L2, lalu L1, L2, lalu star closure L1 lalu dan star closure L2 adalah sebuah bahasa reguler. Sebagai contoh misal sigma sama dengan A dan B. Lalu ada juga ekspresi reguler.
Nah, untuk ekspresi reguler di sini, ekspresi reguler merupakan penyederhanaan dari bahasa reguler. Jadi arti notasi ekspresi reguler adalah start closure, artinya bisa tidak muncul, bisa juga muncul. Bisa juga muncul berhingga berhingga kali 0 sampai dengan n. Lalu plus closure artinya adalah minimal muncul satu kali 1 sampai dengan n. Lalu union atau gabungan berarti perangkaian biasanya bisa dihilangkan. Misal A dan B ditulis AB, lalu A dikali B bisa ditulis AB apabila di union atau gabungan. Untuk ekspresi reguler, ER sama dengan 010, 010, lalu string yang dibangkitkan muncul sama dengan 01, 010, 0100, dan 01000. Lalu ada juga ER sama dengan A plus D, string yang dibangkitkan atau muncul adalah AD, AAD, AAAD. Lalu ada juga ER sama dengan A star closure, gabungan dengan B star closure digabung juga. Lalu berarti star yang dibandingkan yang muncul adalah epsilon A, B, AA, BB, AAA, dan BBB. Lebih seperti itu. Nah, oke. Kemudian ada hubungan antara bahasa dan ekspresi reguler. Contoh, R sama dengan 1, ditambah 01, ditambah epsilon, ditambah 110. Tentukan L dari R ya, language dari R. Language dari R sama dengan L sama dengan 1 tambah 01 tambah epsilon tambah 110. Lalu L1 dikali L01 dan juga L dalam kurung epsilon dan L dalam kurung 110. Lalu maka muncul 1, L0, L1, epsilon, lalu L1, L1, dan L0. Lalu menjadi 1, 01, epsilon, 110. Lalu di hasil akhir adalah LR sama dengan 1, 01, epsilon, dan 110. Oke, lalu di last topic di sini adalah automata. Oke, automata merupakan suatu sistem yang terdiri dari mana? Terdiri dari sejumlah berhingga atau state ya, di mana state menyatakan informasi mengenai input yang lalu dapat pula dianggap sebagai memori atau memori mesin. Jadi kalau sebagai memori mesin, input di mana pada automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Nah, oke. Bila mesin mendapat untai atau string input, maka ada sama dengan diterima, lalu ada diterima, lalu semisal sebuah string itu menjadi input ya, semisal ada sama dengan diterima, ADU sama dengan diterima, lalu add atau ADD itu sama dengan ditolak. Lalu FSA atau finite state automata, dengan state berhingga merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output secara formal. FSA dinyatakan dari 5 tupel atau M sama dengan himpunan state atau Q. Ya, lalu dari Q lalu ada sigma, lalu ada fungsi transisi, lalu ada state awal. Jadi yang Q himpunan state ya, dan juga ada final state ya. Oke, lalu ada jika sebuah mesin mendapatkan input 1101 diterima atau ditolak, lalu penyelesaiannya adalah misal input 1101 di mana inputnya ini genap 1101, lalu dan ganjilnya 101, lalu ada input lagi genap 01, lalu genap lagi 1, dan maka lalu menjadi dari 101 kita ubah lagi menjadi genap ya, dari ganjil jadi ganjil 101, lalu kita proses lagi menjadi genap 01, lalu kita hitung lagi menjadi genap 1, dan terakhir menjadi ganjil epsilon. Maka input 1101 yang diterima oleh DFA tersebut karena input string 1101 habis terbaca dan berakhir di state ganjil, di mana state ganjil adalah final state. Oke, jadi itu kurang lebih penjelasan saya, pemahaman saya mengenai konsep bahasa dan automata, mengenai konsep bahasa dan ekspresi reguler dan automata. Kurang lebih itu. Saya Nathan Levin Setiawan, NIM 67022.
223 671 223 pamit. Terima kasih.